Kesempatan kali ini kita masuk ke pembahasan mengenai al-i'rabul mahalli. Al-i'rabul mahalli. Jadi i'rab itu ada dua macam ya. Ada al-i'rab standar, ada al-i'rab al-mahalli. Jadi ada i'rab yang al-mahalli. Nah, yang bagaimanakah i'rab al-mahalli ini? Kita lihat contoh di sini. Anta rajulun muhadzabun. Anda seseorang yang sopan atau seseorang yang ramah. Anta rajulun muhadzabun. Nah, yang akan kita bedah adalah nomor satu itu kata antanya ya. Perhatikan di situ. Anta. Kalau jumlah ismiyah biasanya kan i'rabnya rofa. Harusnya domah kan kata yang pertama ini. Tetapi ini beda cerita. Contoh pertama, anta rajulun muhadzabun. Contoh yang kedua, sa'adtu haula'il masakin. Sa'adtu haula'il masakin. Saya membantu mereka orang miskin. Saya membantu mereka orang miskin. Nah, ini yang diperhatikannya adalah untuk contoh yang kedua adalah haula'i. Haula'i. Harusnya haula'i ini mansub, tapi kok di sini kasroh. Mengapa bisa begini? Nanti ada penjelasannya ya. Untuk kata yang pertama anta, kata yang kedua haula'i, i'rab mahalinya yang kita bahas itu. Untuk kalimat yang ketiga, ataftu ala hadzal maridi. Ataftu ala hadzal maridi. Nah, untuk yang ketiga adalah hadza. Hadza ya. Hadza ini harusnya i'rabnya itu majrur karena didahului oleh ala ya. Tetapi kok dia dipatah? Nah, kenapa bisa begitu? Nanti ada penjelasannya. Contoh yang keempat, i'rab mahali yang kita perhatikan dari kalimat yang kedua itu adalah hadza ya. Nah, sekarang yang keempat ini yang kita perhatikan adalah latashroban. Latashroban. Yang diperhatikan adalah yang tashroban ya, tashroban. Yaitu fi'il tashroban. Yang keempat tashroban alma al-kadiro. Anda jangan minum air keruh. La tashroban alma al-kadiro. Janganlah Anda minum air keruh. Al-bahsu penjelasannya di sini. Kalimatu anta. Kalimatu anta fil misalil awwali mubtada'un. Walam tudhar alaiha walam tadhar alaiha dhammatu li'annaha mabniyatun. Walau anna isman mu'roban halla mahalluha lakana marfu'an bid-dhammati. Walidzalika yuqalu fi i'rabiha innaha mabniyatun 'alal fathi fi mahalli raf'in. Kalimatu anta, kata anta fil misalil awwali pada contoh nomor pertama
mubtadaun. Posisinya itu mubtada. Mubtada itu adalah isim marfu. Isim marfu ya. Walam tadharu alaiha domatu, tapi di sini tidak kelihatan domahnya katanya ya. Walam tadharu alaiha domatu. Domahnya tidak kelihatan. Li'annaha mabniyatun. Karena kata anta itu adalah mabni. Dia mabni ya. Walau anna isman mu'roban hala mahaluha lakana marfu'an bidomati. Walau anna isman mu'roban, seandainya mubtada tadi atau anta ini adalah isim mu'rob, bukan isim mabni seperti anta, gitu ya. Jadi seandainya anta ini kita ubah jadi isim mu'rob, gitu ya, yang ditempatkan pada posisi anta tadi itu, halla mahaluha yang ditempatkan pada posisi anta, kata anta, maka pasti dia itu marfu'an bidomati, rofa dengan doma. Jadi kalau kata anta ini kita ganti dengan isim mu'rob dengan kata yang lain, nah pasti dia itu didomahkan. Walidzalika yuqalu fi irabiha innaha mabniyatun alal fathi fi mahali raf'in. Nah, ini ya. Karena itu, walidzalika karena itu yuqalu fi irabiha, kita sebut di dalam i'rabnya innaha mabniyatun. Gitu. Jadi i'rab anta itu mabniyatun. Anta adalah mabniyatun alal fathi. Mabni dengan fatah. Fi mahali raf'in, tetapi i'rabnya itu gitu ya. Tetapi i'rabnya itu pada mahal atau menduduki posisi rofa. Meskipun dia mabni alal fathi, tetapi fi mahali raf'in. Jadi disebutkan fi mahal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara bunyi dengan hukum posisi gitu. Kalau bunyinya mabniyatun alal fathi, bunyinya ya patah. Tetapi hukumnya dia rofa. Kalau sebelum-sebelumnya kan i'rab yang standar itu, kalau misalnya dia itu marfu bidomah, ya kan? Marfu bidomah gitu. Biasanya kan langsung gitu marfu bidomah. Tapi ini mah fi mahali raf'in gitu. Bukan langsung marfu tadi. Soalnya ada mabni alal fathi. Di i'rab mahali ini ketika terjadi perbedaan antara bunyi atau harokat dengan hukum posisi i'rabnya, nah maka oleh para ulama dijembatani seperti ini. Anta itu mabniyatun alal fathi, tapi fi mahali raf'in. Jadi anta itu memang mabni patah. Meskipun mabni patah ya, tetapi meskipun mabni patah, dia pada kedudukan rofa gitu. Coba kalau anta ini kita rubah dengan kata yang lain ya. Misalnya Zaidun. Nah, Zaidun rajulun muhadzabun. Zaid itu orang yang sopan, orang yang ramah. Nah, maka Zaidun ini langsung Zaidun isim mu'rab. Zaidun itu isim mu'rab. Nah, maka dia langsung isim marfu gitu kan. Isim marfu bidomah mubtadaan gitu langsung. Tapi karena ini anta, maka nggak bisa langsung, nggak bisa dia ini marfu, nggak bisa langsung marfu bidomah mubtadaan, nah itu nggak bisa langsung.
Soalnya dia mabni alal fathi. Nah, jadi di sini disebutkan walau ana isman mu'roban halla mahalwa lakana marfu'an bidomah. Jadi di sini ada frase halla mahalwa. Jadi anta ini misalnya ya, anta ini mahaluha ya, posisi anta ini kita tempatkan kata yang mu'rob, nah, pasti dia marfu. Makanya kita sebut anta di sini adalah fi mahal. I'robnya fi mahal. Mahalun. Mahalun itu posisi ya, posisinya. Baik. Penjelasan selanjutnya, kalimatun haula'i. Jadi kalau kita baca haula'i itu pasti kasroh semuanya ya. Mau di Quran, mau di Al-Hadis. Jadi dia ini kasroh. Wa kalimatu haula'i fil misalisani maf'ulun bih. Kata haula'i pada contoh yang kedua dia sebagai maf'ul bih. Sa'adtu, aku membantu haula'il masakin. Mereka orang-orang miskin. Walam tadharu alaihal fathatu li'annaha mabniyatun. Karena dia maf'ul harusnya fathah kan? Kenapa? Maf'ul itu mansub. Tetapi di sini fathahnya enggak kelihatan. Kenapa fathahnya tidak kelihatan? Kenapa dia tidak difathah? Karena haula'i mabniyatun. Karena haula'i ini mabni. Yang kata atau bunyi akhir dari kata tersebut dia tidak berubah-ubah meskipun posisinya di dalam kalimat diubah-ubah. Walau anna isman mu'roban halla mahalluha lakana mansuban bil fathati. Ya. Lau anna isman mu'roban, seandainya ada isim mu'rob halla mahalluha yang menempati posisi haula'i. Seandainya ada isim mu'rob yang menempati posisi haula'i, lakana mansuban bil fathati, maka isim mu'rob itu pasti mansub dengan fathah. Misalnya kalau di haula ini kita ganti ya, misalkan kita ganti dengan sa'atu sa'ilin, nah gitu, sa'ilinal masakin, nah gitu. Nah sa'ilin, nah ini dia ini nasob karena dia sa'il itu pemindah-mindah, maksudnya isim mu'rob. Kalau rafa'nya sa'ilun atau sa'iluna, nah untuk mansub dengan majrurnya sa'ilina. Jadi kalau kita ganti dengan sa'ilin ya, sa'ilun ya, sa'ilun tadi menjadi sa'atu sa'ilinal masakin. Minta-minta yang miskin. Itu kalau pakai isim mu'rob. Nah, karena ini bukan isim mu'rob tetapi isim mabni, maka mabni alal fathi fi mahal gitu ya. Mabni alal fathi, nah fi mahal nasbin. Penjelasannya selanjutnya di sini, walidzalika yuqalu fi iromiha innaha mabniyatun alal kasri fi mahalid nasbin. Walidzalika, karena itu, yuqalu fi iromiha, kita sebut dalam irobnya. Jadi karena itu irobnya kita sebut mabniyatun. Kita sebut mabniyatun alal kasri. Mabni dengan kasroh fi mahali nasbin. Mabni dengan kasroh namun dia hukumnya nasab. Namun dia hukumnya atau mahalnya atau posisinya
nasab. Meskipun mabni alal kasri. Jadi untuk haulai ini seperti itu. Contoh selanjutnya, walihada sababi yuqalu fi i'rabi kalimat. Fi i'rabi kalimatin hadza fil misalis salis innaha mabniyatun ala sukuni fi mahalli jarrin li'annahu masbuqatun biharfi jarrin. Wa fi i'rabil fi'li tashrobanna maksudnya ya, tashrobanna ini yang di sini itu tashrobannal ma'al kadiro. Janganlah sekali-kali kamu minum air kotor. Nah, fi'irabil fi'li tashrobanna fil misalil akhiri innahu mabniun alal fathi fi mahalli jazmin li binaihi wa dukhuli lan nahiya alaih. Walihada sababi yuqalu fi i'rabi kalimah hadza fi misal salis innaha mabniyatun ala sukun. Karena itu as-sababu ya, lihada as-sababi, karena itu sebab yuqalu fi i'rab kalimah hadza. Jadi karena sebab-sebab tadi yang kita sebutkan, maka disebutkan untuk i'rab kata hadza pada contoh yang ketiga itu disebutnya mabniyatun ala sukun. Mabniyatun ala sukun, mabni dengan sukun fi mahalli jarrin, pada posisi atau yang hukumnya jar. Mabni dengan sukun tetapi posisi atau hukumnya jar. Kenapa seperti itu? Li'annaha, karena masbuqatun bi harfi jar. Karena untuk kata hadza itu didahului oleh kata jar, didahului oleh huruf jar. Wa fi i'rabil fi'li, sedangkan untuk i'rab fi'il tasrobanna fi misalil akhir, di contoh paling akhir, innahu mabniun, dia itu mabni alal fathi, mabni dengan fathah fi mahalli jazmin, pada mahal ya, mabni dengan fathah fi mahalli jazmin, mabni dengan fathah dengan hukum atau posisinya adalah jazm. Libinaihi, karena mabni, waduhul lam an-nahi alaih, karena tasrobanna ya. Kenapa tasrobanna disebut mabni alal fathi fi mahal jazmi, mabni dengan fathah pada posisi atau pada hukum jazm? Nah, karena tasrobanna ini mabni. Kenapa mabni? Karena dia terdapat lam nahi. Jadi karena alasannya dua, tasyrobana mabni alal fathi fi mahal jazmi itu alasannya dua. Yang pertama karena tasyrobana mabni, nah terus yang kedua karena kemasukan atau didahului oleh lam yang menunjukkan larangan, yang biasanya ujungnya dimatikan biasanya ya. Baik, itu penjelasan yang terakhir. Jadi anta mabniyatun alal fathi, dia ini mabni dengan fathah fi mahal ya, fi mahali raf'in, tetapi posisinya hukumnya rofa. Lalu haula'i ya, sa'atu haula'inya mabniun alal kasri, mabniun alal kasri, mabni dengan kasroh fi mahal
nasbin, fi mahali nasbin. Mabni dengan kasroh, tapi posisinya, hukumnya nasab. Karena dia maf'ul bih. Kalau yang anta, mubtada. Untuk kata hadza, nah untuk kata hadza ini, dia mabni alal fathi. Mabni alal fathi. Mabni alal fathi. Nah, namun dia meskipun mabni alal fathi, fi mahali jarrin. Nah, gitu. Jadi hadza ini mabniyatun alal fathi. Jar mabniyatun alal fathi. Jadi hadza ini adalah kata mabni dengan patah. Dia mabni dengan patah. Fi mahali jarrin. Tetapi untuk posisi dan hukumnya, dia ini adalah majrur, ya, jar. Loh, kenapa jar? Karena didahului oleh ala. Gitu. Jadi yang namanya majrur itu setiap kata yang didahului oleh masbukon biharfi jarrin. Setiap kata yang didahului oleh huruf jar. Nah, sedangkan untuk la tasrobanna, tasrobanna ini juga sama. Tasrobanna tadi disebutkan mabniun alal fathi. Mabniun alal fathi, gitu ya. Untuk yang tasrobanna. Jadi untuk yang tasrobanna adalah mabniun alal fathi fi mahali jazmin. Mabni dengan fathah karena dia mengandung lam dan juga ada mabninya karena nyambung dengan nun taukid. Jadi mabni dengan fathah tetapi fi mahal jazm. Hukum posisinya jazm, gitu ya. Nah, untuk ada ralat sedikit tadi untuk yang hadza ya. Yang hadza ini mabniyatun ala sukun ya. Mabniyatun ala sukun. Yang di ininya adalah ininya ya. Alifnya ini mabniyatun ala sukun. Jadi untuk yang ketiga ini adalah hadza ini mabniyatun ala sukun. Mabni dengan sukun tetapi fi mahal ya fi mahali jarrin. Tapi dia hukumnya posisinya majrur karena didahului oleh ala. Itu sedikit ralat tadi ya, bukan mabni alal fathi, meskipun kelihatan ada fathahnya, tapi ini maksudnya mabni ala sukun karena ini ada alif yang mati. Baik, kesimpulannya al-qaidah idza waqa'at kalimatun mabniyatun fi mawdi'in min mawadhi'il raf'i. Idza waqa'at kalimatun mabniyatun fi mawdi'in min mawadhi'ir raf'i awil nasbi awil jarri awil jazmi la yataghayyaru akhiruha wa yuqalu innaha fi mahali raf'in aw nasbin aw jarrin aw jazmin ala hasabi mawdi'iha fil jumlati. Idza waqa'at kalimatun mabniyatun, kalau terdapat kata mabni fi mawdi'in min mawadhi'i, kalau ada kata mabni yang berada pada salah satu dari posisi raf'i, ya, mawadhi'ir raf'i, salah satu daripada posisi rafa awin nasbi awil jarri atau jar awil jazmi atau jazm, nah la yataghayyaru akhiruha, yang kata mabni tersebut tidak berubah ujungnya, wa yuqalu, maka kita katakan innaha fi mahali, kata tersebut hukumnya atau posisinya fi mahali raf'in au nasbin au jarin au jazmin.
Jadi kita katakan fi mahali. Kita katakan gitu ya. Kata tersebut hukumnya posisinya rofa atau nasab atau jar atau jazm ala hasabi maudiha fil jumlah, sesuai posisi ya, sesuai posisinya di dalam kalimat. Jadi kalau ada kata mabni. Jadi kalau ada kata mabni yang berada pada salah satu dari posisi rofa, nasab, jar atau jazm, yang kata mabni tersebut memang original asli mabni, alias ujung dari bunyi atau sakalnya enggak berubah-ubah, nah maka untuk i'rabnya itu kita sebutkan sebagai fi mahal, ya, fi mahali raf'in, atau bisa fi mahali nasbin, atau fi mahali jarrin, atau fi mahali jazmin, sesuai dengan posisinya di dalam kalimat. Kalau dia menempati posisi rofa, maka dia mabni. Nah, mabni dengan apa? Tinggal kita sebutkan fi mahali raf'in atau nasbin atau jarin atau jazmin. Nah, gitu. Untuk mengurai ya, untuk mengurai i'rabnya.